Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu ya Bapa. Sungguh besar kasih setiamu. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, dan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi siang hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami ingin juga bernyanyi, memuji-muji, memuliakan Engkau. Dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami ya Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Erik Tarwijaya yang telah ada di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asa, tanpa ada yang terkecuali. Kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan di hadapan kami juga ada anak-anak kami ya Bapa, yang akan mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Sejak dini mereka sudah mengenal Engkau, dan mereka terus bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Kehidupan mereka membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak yang mengajar mereka di sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat bagaimana mereka harus mengajar anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa. Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh sambut kiri kanan, katakan hai, shalom, apa kabar? Ya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh kembali ke kelasnya, mereka akan memulai kelas mereka, dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita masih diberkati, masih sehat, masih luar biasa. Amin. Tanamkan di hati kita bahwa bersama Tuhan semua pasti baik-baik saja. Amin. Haleluya. Mari tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita puji nama-Nya. Bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
jadikanku jamalah ku rindu hadirat. Sekali lagi yuk katakan bersama-sama dari awal. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Oh, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Ubah hati kami Tuhan. Kami Tuhan, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagi. Mari sama-sama bersama kita sembah Dia. Oh, ku sembah kudus, kudus, oh, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mulia hanya bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan. Jemaat Tuhan saja katakan. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus Kau yang mengubahkan setiap hati Tuhan. Jadikanku jamah kami Tuhan. Yuk bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan kita. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu. Ku sembah, ku
kami sangat amat percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah sumber pertolongan kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah keselamatan kami. Engkau Allah penyembuh kami. Kami bersyukur Tuhan. Untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami yang harusnya binasa hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Engkau pilih kami. Sebab firman berkata bukan Engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat menjadi orang-orang yang percaya. Karena anugerah-Mu. Kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar setiap hati kami seperti tanah-tanah yang subur. Yang siap ditaburi benih-benih firman Allah. Agar firman Allah berakar dalam hati kami. Agar firman boleh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Selalu melalui kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Nya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau semakin dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan hamba semakin kecil, hilang dan lenyap. Hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Senang sekali berada di tempat ini. Sukacita Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Apapun yang terjadi seperti tadi dibagikan. Firman Allah Roma 8:28 bahwa untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan buat setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita teringat akan hari secara khusus pencurahan Roh Kudus, peringatan pencurahan Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tak mengenal maka tak sayang saudara. Saudara, ini saya bersama keluarga 1 tahun yang lalu ketika mengantar anak saya yang besar. Dia anugerah Tuhan, dia kuliah di Universitas Brawijaya saudara. Bukan karena dia pintar, karena banyak yang lebih pintar. Tetapi dia masuk kampus tersebut berdasarkan jalur undangan saudara. Anugerah Tuhan. Di sekolah dia bukan yang paling pintar, tapi anugerah Tuhan dia satu-satunya yang masuk dalam universitas negeri, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya beserta keluarga dan istri saya, ini ada paling ujung itu. Ini seperti saya sendiri dengan 3 anak saya, saudara. Tidak paling ujung itu istri saya. Istri saya ada di sini, coba bangkit berdiri istri saya. Haleluya, ini namanya Indra, saudara. Ibu Indra. Jadi ketika kami menikah, pada tanggal 16 Oktober 2004 orang mendapat undangannya bingung saudara. Ini yang menikah Erik dengan Indra. Dipikir Indra laki-laki. Tapi Indra Yuniati Pardede. Haleluya. Orang Batak saudara. Sini ada orang Batak saudara. Horas. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya namanya Erik Tanujaya. Saya melayani di Gereja Betel Indonesia di daerah Mangga Besar. Surya Kebenaran. Saudara, tema 2024 Gereja Betel Indonesia adalah beriman teguh kepada Kristus. Ini sangat amat penting buat saudara dan saya. Setiap tahun ada tema besar Gereja Betel Indonesia. Anda dan saya diminta untuk senantiasa untuk beriman teguh kepada Kristus. Amin saudara. Karena kenapa hari-hari ini bisa saja memudarkan iman saudara dan saya. Tidak sedikit orang yang meninggal iman percaya kepada Kristus. Untuk sesuatu, untuk berkatkah, untuk kesembuhankah yang sementara. Tetapi saudara dan saya dituntut engkau memiliki iman. Ketika engkau memiliki iman yang teguh, akhir hidupmu Tuhan akan berkata, mari masuklah hambaku yang setia. Engkau taat dan setia dalam kerajaanku. Amin saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini memperingati Hari Raya Pentakosta. Dalam bahasa aslinya disebutkan di situ ada Shavuot, artinya secara harafiah adalah minggu-minggu atau hari raya 7 minggu. Ini adalah hari raya yang sangat amat penting bagi umat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena memperingati akan hari apa saudara terkasih dalam Tuhan, hari Pentakosta ini hari ucapan syukur atas panen yang besar atas bangsa Israel, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya dari segala penjuru bumi, orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk mengucap syukur.
Seperti kita tahu dalam kisah pencurahan Roh Kudus, setiap orang Yahudi dari berbagai bangsa datang kembali ke Yerusalem. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah gedung, sebuah tempat yang disebut dengan St. Mark Syriac Orthodox Church di Yerusalem, yang dipercaya sebagai tempat pencurahan Roh Kudus pertama kali. Memang saudara ada berbagai tempat yang dipercaya. Salah satunya adalah tempat ini. Saudara terkasih, pintunya sangat amat kecil. Ini karena diperbesar jadi diperlebar. Dan tempat ini ada sebuah anak tangga. Di situ ada tempat di mana saksi. Katanya saksi bahwa Roh Kudus pertama kali dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ini adalah tempat ruangannya. Kalau saudara pernah ke sana, puji Tuhan. Kalau saudara belum pernah ke sana, doa aja saudara ya. Tuhan pasti bawa saudara. Tuhan bawa saya, saudara, anugerah Tuhan. Saya nggak pernah minta-minta sama Tuhan. Tuhan nggak pernah berdoa, tetapi bisa Tuhan kasih. Bagaimana saudara, sedikit kesaksian saudara. Suatu ketika seorang WA kepada saya. Pak Erik, saya dengar Pak Erik udah pernah ke Israel ya? Iya, saya juga benar. Saya dengar juga. Ada orang bilang saya pernah ke Israel sekeluarga. Iya Pak Erik udah ya? Belum pernah. Lalu saya bilang, wah dia ketawa, dia tulis, hahaha, wah cocok tuh jadi judul khotbah. Judulnya itu dikatakan omongan palsu, omongan palsu. Wah, terus singkat cerita beberapa waktu kemudian beliau WA ke saya dan akhirnya dia katakan, Pak Erik ada gak nih, mau gak nih? Ada satu perusahaan baru berdiri, belum 1 tahun. Tapi perusahaannya ini mau keuntungannya pertama kali mau memberangkatkan hamba Tuhan yang belum ke Israel. Pak Erik bersedia gak? Wah saudara kalau ditanya bersedia gak saudara? Bersedia, iya bersedia. Tapi mesti ada 30 orang minimal Pak Erik. Ya haleluya terserah puji Tuhan aja saya bilang. Singkat cerita beberapa bulan kemudian dia bilang, Pak Erik ini jumlahnya baru kurang dari 20. Ya nggak apa-apa lah, nggak jadi juga nggak apa-apa. Saya bilang, singkat cerita sampai akhir ujungnya itu kuotanya nggak dapat saudara 30. Tetapi apa yang terjadi? Saya tetap diminta paspor saya tetap diminta mana sini nanti semua di perjalanan. Siap. Akhirnya saya jalan, anugerah Tuhan saudara. Makanya hidup ini jangan engkau takut khawatir. Amin saudara, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bahkan acara seperti itu pun Tuhan sediakan. Haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini tentang Roh Kudus penuhiku. Siapakah Roh Kudus itu? Who is the Holy Spirit? Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 firman Allah berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah berbicara mengenai Roh Allah itu mengenai Roh Kudus. Dia sudah ada sebelum ada penciptaan. Karena sesudah ayat ini penciptaan pertama jadilah terang. Roh Kudus sudah ada saudara. Jadi Roh Kudus itu Allah sendiri. Dalam bahasa aslinya ruah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ini adalah Yesus. Tetapi Roh itu sudah bersama-sama dengan Allah. Roh Kudus lain bersama-sama ketika Allah bersabda berfirman. Jadi, siapakah Roh Kudus itu? Ya Tuhan sendiri. Yang menjadi suatu pertanyaan, mengapa saudara dan saya memerlukan Roh Kudus? Why we need the Holy Spirit? Pada pagi hari ini saya menyebarkan firman Tuhan. Paling tiga alasan penting kenapa saudara dan saya memerlukan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi perhatikan dengan baik. Paling tidak ada 3 hal penting alasan mengapa saudara dan saya memerlukan
menyatakan kuasa Roh Kudus. Yang pertama dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Firman Allah berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya." Saya menggarisbawahi akan menuruti segala perintah Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk memenuhi, melakukan segala perintah Tuhan. Katakan amin. Roma 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Anda dan saya perlu akan kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus memampukan saudara dan saya melakukan firman Allah, melakukan kehendak Allah. Amin, saudara. Dia menolong saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kita tahu kan kehendak Allah? Saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, saudara tahu ini apa namanya, saudara? Wah, kue lapis Pak Pendeta, kue lapis legit. Wah, enak sekali saudara. Setelah kisah beberapa tahun yang lampau, mungkin ada sekitar 15 tahun yang lalu saudara. Atau 16 tahun yang lalu anak saya masih kecil. Suatu ketika dekat Imlek biasanya Imlek orang bikin kue saudara, pesan kue, bikin kue. Tiba-tiba tante saya berkata kepada istri saya. Istri saya tadi namanya Indra ya. Indra, mau gak kamu bikin kue lapis? Kue lapis? Iya, ini mau Imlek. Ini akan banyak teman-teman tante ini yang mesen nih. Mau gak? Ya siap deh tante. Oke lah. Lalu tiba-tiba tante saya ternyata dia bilang ke teman-temannya saudara. Wah, ini ada kue nih yang bikin kue lapis enak nih segala bla 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 bla. Hingga saudara terkasih, kita bukan tukang kue. Nggak pernah juga bikin, ya bikin pernah sekali-sekali. Tiba-tiba ada pesanan itu 65 loyang, saudara. 65 loyang. Saudara, 65 loyang. Kita sampai masaknya itu pakai ovennya itu oven yang listrik, saudara, dari atas. Itu kamar ranjang kami tegulingin. Dibikin buat apa? Buat oven, saudara. Istri saya bantu juga bikin kue lapis. Saudara tahu cara bikin kue lapis gimana, saudara? Bagaimana kita bikin kue lapis? Ada yang suka bikin kue di sini, saudara? Ada yang suka bikin kue? Nggak ada yang suka bikin kue? Sukanya beli aja, saudara. Saudara tahu, ini kue lapis pakai telurnya berapa biji tahu? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu nggak, saudara? Nggak ada yang tahu? Saya kasih tahu, saudara. 40 kuning telur, saudara. Makanya kalau saudara hati-hati makan kue lapis banyak-banyak, saudara. Kolesterol, saudara. 40 kuning telur. Waktu itu saya saudara diminta, saya bilang, ini ada yang pesan pakai telurnya telur bebek, cari telur bebek. Ada yang mau pakai telur ayam kampung, telur ayam kampung. Itu banyak berjejer saudara. Singkat cerita saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara tahu caranya bagaimana kita bikin kue lapis, saudara? Nikmatin kue lapis. Bagaimana caranya kita buat, saudara? Ada yang tahu bagaimana caranya buatnya, saudara? Ayo, ada yang bisa tahu? Yang pertama apa, saudara? Bagaimana saudara dan saya mau bikin kue nih? Gimana caranya? Nggak ada yang tahu? Yang pertama kita harus miliki resepnya, saudara. Kita harus miliki resep dulu bagaimana kita bisa bikin kue lapis kalau kita nggak tahu resepnya. Kalau kita punya resepnya, apakah kita bisa menikmati kue lapis? Belum bisa, saudara. Kenapa, saudara? Kita harus beli bahan-bahannya dulu. Ketika saudara dan saya sudah beli bahan-bahannya, udah punya resepnya, apa kita bisa makan kue lapis? Enggak bisa. Kita proses, kita bikin satu persatu sesuai dengan apa yang harus diperkerjakan dahulu. Ketika dikatakan harus mencabur mentega, menteganya harus dicairkan, harus cair, nggak bisa mentega padat, saudara. Ketika telur dibutuhkan 40, nggak bisa dibilang, wah udah deh 10 aja deh, kebanyakan 40. Nggak bisa, saudara. Hasilnya beda. Apa yang terjadi ketika kita buat kue lapis ini, saudara? Selapis demi selapis, satu persatu.
Selapis yang pertama. Selapis kedua ketiduran, angus saudara. Dipotong. Bikin lagi lapis kedua. Lapis ketiga, lapis kelima, angus lagi saudara. Bikin lagi. Hingga akhirnya jadi kue lapis ini. Saya mau katakan saudara terkasih dalam Tuhan. Apa maksud dari kue lapis ini saudara? Bukan artinya saya mau ngajak saudara makan kue lapis saudara. Atau saudara pesan, bukan. Tetapi saya mau katakan, Alkitab saudara dan saya ini adalah buku biasa saudara. Alkitab saudara dan saya ini buku biasa, kalau tidak pernah engkau baca, tidak pernah engkau lakukan hidup ini, tidak pernah engkau renungkan dalam hidup ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya mau katakan tidak ada faedahnya, mohon maaf, selain daripada mengganjal pintu rumah saudara, mengganjal kaki meja saudara yang patah, mengganjal kaki lemari saudara yang patah, tidak ada manfaatnya, mohon maaf. Lebih bermanfaat mungkin buat irisan gorengan masakan saudara. Daripada engkau tidak pernah baca, tidak pernah engkau melakukan dalam firman Allah ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan percuma, mohon maaf, yang di handphone saudara engkau tidak pernah baca aplikasi Alkitab, tidak akan menjadi apa-apa, mungkin ini hanya menjadi hiburan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk nonton TikTok, untuk nonton apa? Nonton YouTube yang untuk WA bersama grup. Saudara, tidak ada faedahnya kalau tidak pernah engkau baca renungan firman Allah. Tetapi firman itu ketika engkau baca, engkau renungkan, engkau lakukan, dia akan menjadi seperti aliran-aliran mata air dalam kehidupanmu. Engkau tidak takut akan masalah-masalah hidupmu. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman, saudara. Amin, saudara. Ketika hidupmu melekat kepada Tuhan, ketika firman Tuhan melekat kepadamu, engkau tidak akan mengalami namanya akhirnya kekuatan dalam hidup ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Itu ada dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman Allah ini. Bagaimana engkau tahu akan firman Tuhan, tujuan hidupmu, rencana Allah dalam hidupmu. Saudara dan saya diciptakan bukan sekedar Tuhan iseng-iseng diciptain engkau. Bukan saudara. Tapi dia punya maksud dan tujuan ketika dia menciptain setiap pribadi demi pribadi saudara. Salah satunya rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Firman Allah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita ini huruf besar saudara, kenapa saudara? Jamak, jadi Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus. Menjadikan manusia menurut apa saudara? Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 perhatikan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa saudara? Menurut gambarnya, menurut apa saudara? Menurut apa? Gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara, saya menggarisbawahi di sini, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, dia mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ternyata kita melihat juga di ayat berikutnya bahwa Allah menciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah kita diciptakan, tetapi satu yang missing. Yaitu apa saudara? Yang hilang? Rupa Allah. Anda dipanggil saya dan saya dipanggil menjadi serupa dengan Allah. Itu kehendak Tuhan, itu tujuan hidup saudara dan saya. Dan tahukah saudara, bahwa rupa itu tidak bisa diciptakan instantly. Rupa tidak bisa diciptakan, tetapi rupa adalah sebuah proses dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika engkau mengalami masalah-masalah dalam hidup ini, mungkin engkau ditipu, apakah engkau mencaci maki dan engkau meninggalkan Tuhan? Atau engkau berkata, Tuhan ampuni dia yang menipu aku. Engkau makin serupa dengan Allah.
Ketika mungkin engkau parkir mobil atau motor, mobilmu tiba-tiba hilang, motormu tiba-tiba hilang. Apakah engkau menggerutu, engkau berdoa, Tuhan kenapa seperti ini? Saudara, saya mengalami, saudara, ketika saya masih sekolah Alkitab tahun 2001, saudara, 2000. Saya parkir kendaraan, sekolah Alkitab. Pas istirahat, tiba-tiba saya lihat motor saya nggak ada, saudara. Waduh, nggak ada. Bagaimana ketika engkau menghadapi masalah, itu menentukan engkau makin serupa dengan Kristus atau tidak, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, masalah-masalah itu biasa dalam kehidupan kita. Supaya saudara saya makin hari makin menjadi serupa dengan Allah, katakan amin. Saudara, ini sebuah kacamata yang cukup lensanya tebal. Kesaksian hidup dalam hidup saya ketika saya masih umur 10 tahun. Saya dulu normal 10 tahun. Saya ke sekolah, tiba-tiba di sekolah saya tidak bisa melihat tulisan di papan tulis. Biasa kalau nggak bisa lihat tulisan di papan tulis, kita ngapain, saudara? Kita maju ke depan, kita lihat baik-baik tulisannya, kita kembali ke meja kita, ke kursi kita, kita salin, saudara. Lalu saya bilang dengan orang tua saya, dengan mama saya, Mi, wah ini mata kayaknya nggak bener, nggak bisa ngelihat Mi. Dicek ke dokter mata, ternyata harus pakai kacamata. Minnya pertama kecil, saudara, cuma min 1. Singkat cerita, 2 bulan kemudian hal yang sama terjadi, saudara. Nggak bisa lihat lagi ke papan tulis dengan jelas. Saya harus ke depan dan saya melihat dan saya kembali ke tempat duduk saya dan menuliskan apa yang dituliskan di papan tulis, saudara. Saya berkata lagi kepada mami saya, Mi, nggak bisa ngelihat lagi. Ah, masa sih? Kan baru pakai kacamata. Dicek lagi ke dokter mata, tiba-tiba saya langsung -3, saudara. Sebulan kemudian hal yang sama terjadi, -6. Sebulan kemudian -12, saudara. Saudara, itu kalau saya pakai kacamata itu kacanya itu seperti, saudara tahu botol pantatnya, saudara, bawahnya itu tebal bener. Saudara kan model tebal begitu. Zaman dulu nggak ada yang tipis-tipis, saudara. Dulu belum zamannya dilasik, nggak ada lasik-lasik zaman dulu, saudara. Tahun 86, saudara, 83, saudara. Nggak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, orang yang rajin melakukan firman Tuhan, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Orang tua saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka berdoa senantiasa, mereka percayakan firman Tuhan. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Akhirnya saya sembuh, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib, badai dalam kehidupan itu biasa. Katakan kanan kirimu, badai dalam kehidupan itu biasa. Ayo katakan. Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. God can use even our storm for good. Tuhan dapat melakukan sekalipun badai dalam hidupmu untuk sebuah kebaikan. Katakan amin, saudara. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara, dituliskan bahwa sekalipun ada masalah di depan, sekalipun ekonomi tidak pasti, tidak jelas, sekalipun sepertinya dolar naik turun, kebanyakan naik, sekalipun harga emas sepertinya naik terus, saudara jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Tuhan memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Roh Kudus memampukan saudara dan saya tidak khawatir akan hidup ini. Merdeka dari kekhawatiran. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa, saudara? Biasa. Yang tidak apa, saudara? Melebihi kekuatan manusia. Katakan kanan kirimu,
pencobaan kamu alami pencobaan biasa. Katakan kanan kiri, pencobaan kamu alami pencobaan biasa. Saudara, ini ada orang keren, saudara. Orang keren saya sendiri, saudara. Ini jauh, saya masih umur berapa ini, mungkin di bawah 20, saudara. Anugerah Tuhan. Jadi sedikit kesaksian mengenai hidup saya. Orang tua saya tadinya bukan orang percaya, saudara. Sekalipun sekolah Kristen gak mau jadi orang percaya. Gak mau jadi orang Kristen. Kenapa, saudara? Mohon maaf, zaman dulu banyak orang Kristen yang tukang bohong, saudara. Mohon maaf, ada majelis gereja yang tahun 80-an bawa duit kabur 800 juta, saudara. Orang tua saya nggak mau jadi hamba, nggak mau jadi orang Kristen, walaupun sekolah Kristen. Singkat cerita, dalam kehidupan mereka Tuhan proses, Tuhan izinkan. Usaha mereka waktu itu maju, tiba-tiba Tuhan izinkan. Usaha papa saya dulu punya toko sosis, saudara. Punya toko sosis di daerah Kebayoran, cukup besar. Hotel-hotel beli melalui papa saya, buat hotel-hotel. Pekerjaannya orang bule. Singkat cerita, setiap kali papa saya nyetir mobil pada waktu itu, sampai di patung bundaran yang ada orang angkat api itu, saudara. Tahu ya, saudara? Tiba-tiba pasti mesin mati, saudara. Mesin mobil pasti mati. Selalu gitu. Terus gak lama kemudian oma saya selalu dia malam-malam dia teriak-teriak kesakitan. Jantungnya seperti ditusuk-tusuk katanya. Padahal paman saya, om saya, jadi papa saya punya koko paling besar itu dokter. Dia bilang, tante nggak ada sakit kok nih secara dokter. Sakit. Karyawan kami dulu, mama saya, oma saya punya toko kue, saudara. Makanya anaknya gede seperti ini, saudara ya. Toko kue di Pasar Baru. Dulu di Pasar Baru, toko kue itu cukup rame, saudara, rame sekali. Singkat cerita, karyawannya banyak. Karyawannya tinggal di tempat kami. Itu seringkali saudara malam-malam kesurupan, saudara. Teriak-teriak kesurupan. Kita panggil orang pintar 1, orang pintar 2, dukun 1, dukun 2. Sehingga cari. Nggak ada kesembuhan, saudara. Nggak ada kesembuhan. Udah kesana kesini, bahkan ada orang katakan, ada orang pintar. Katanya pintar, kita bilang nggak pintar, saudara. Bodoh, saudara. Kenapa, saudara? Pak, itu kumpulin seperangkat emas. Seperangkat emas, tahu saudara seperangkat emas? Giwang, cincin, gelang. Pak, kumpulin pak, buang di laut di sono. Saudara kalau tahu sekarang saya cari itu di mana, saudara. Harga emasnya mahal. Makanya saya bilang bukan orang pintar, orang apa, saudara? Orang bodoh, saudara. Singkat cerita, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya ada orang berkata, Pak, kenapa nggak ngundang Tuhan aja? Ngundang Tuhan maksudnya apa? Bikin kebaktian di rumah, Pak. Benar, saudara. Ketika bikin kebaktian di rumah tahun 83, mulai itu. Roh jahat hilang, saudara. Nggak ada orang kesurupan lagi. Nggak ada oma saya yang teriak-teriak, jantungnya sakit ditusuk-tusuk, nggak ada. Semua sembuh. Singkat cerita, perjalanan kehidupan kami, karena persekutuan lama, akhirnya mulai beribadah bergereja, saudara. Bergereja, singkat cerita, ketika waktu itu orang tua saya memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Orang tua saya dulu, mama saya terakhir itu dia punya catering cukup besar, saudara. Satu hari Sabtu atau hari Minggu itu bisa ada 3 kawinan, saudara. 3 kawinan, satu kawinan bisa 1.000 orang, saudara. 2.000 orang, 3.000 orang. Seperti itu. Lalu dia tinggalkan semua, saudara. Dia jual semua, lalu bersama dengan papa saya dia melayani Tuhan, saudara. Saya sebagai anak juga angkat topi, saudara ya. Luar biasa, orang yang biasa pegang duit, cari duit, kenceng. Berapapun orang pesan, siap terus. Tinggalkan melayani Tuhan. Ketika waktu itu saya masih SMP. Singkat cerita waktu itu ketika setelah SMP, saya perkenalan Tuhan secara pribadi. Saya mengenal Tuhan, singkat cerita di akhir SMA, teman-teman saya nanya, kamu mau ngelanjutin kemana? Saya mau ngelanjutin ke Untar, saya mau ngelanjutin ke Trisakti, saya mau ada kuliah di mana, teman-teman pada ngomong gitu, bla 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 bla. Saya bilang, saudara, saya mau ke Amerika, mau kuliah di sana. Mau ke Amerika? Saya ngomong juga sama orang tua saya, papa saya nanya, kamu mau kemana?
kelar ini. Mau ke Amerika, Pi. Waduh. Koko saya juga dengar, hah? Mau ke Amerika? Orang tua kamu bukan pengusaha. Nggak punya banyak duit, bukan. Pelayan Tuhan. Sadar, sadar. Dia bilang gitu, saudara. Saya bilang, saya minta sama orang tua. Tuhan pasti cukupkan tepat pada waktunya Tuhan berikan. Amin, saudara. Singkat cerita, saudara terkasih, ada orang yang memberikan anugerah Tuhan. Saya bisa berangkat ke Amerika. Sebenarnya ke sana mau sekolah Alkitab, saudara. Karena waktu SMP, SMA udah mulai melayani Tuhan. Ngajak orang-orang ke gereja, komsel. Sampai di sana, mohon maaf, ada pendeta ngomong, nggak salah kamu umur 19 tahun mau jadi pendeta, mau sekolah Alkitab. Belajar dulu yang lain. Singkat cerita, saudara, saya sempat ngambil aircraft power plant, teknik mesin pesawat, tapi semua saya tinggalkan. Dan singkat cerita, ketika saya bertama di sana, orang tua saya sedang bangun gereja. Uang yang orang berikan dipakai untuk belanja-belanja di Amerika, saudara. Duitnya disisakan, waktu itu saya ingat sekali, kurang lebih sekitar 600 US dollar, saudara. Itu kebutuhan hidup di sana paling tidak waktu dulu itu 1.500, saya di LA dulu, saudara. 1.500, cuma punya 600, saudara. Tetapi saya percaya dan sangat amat yakin Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudara. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya, saudara. Saya tidak kekurangan sekalipun, saya mohon maaf. Saya bukan orang yang kaya raya. Tuhan sediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya, saudara. Jangan kau pernah takut khawatir kalau ada Roh Kudus di dalam engkau tidak khawatir hidup ini, saudara. Amin, saudara. Makanya saudara, rindukan akan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya kamu dicobai melampaui apa saudara? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga apa saudara? Saudara dan saya dapat menanggungnya. Katakan sekali kanan kirimu, pencobaan-pencobaan kau alami, pencobaan-pencobaan biasa. Ayo saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar padamu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, mengapa sangat penting engkau membutuhkan kuasa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah peristiwa ketika Petrus dan Yohanes setelah hari pencurahan Roh Kudus, dia datang ke rumah ibadah. Jam 3 petang waktunya beribadah ke rumah Tuhan. Dia datang berdua ke situ dan tiba-tiba ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan berharap kepada Petrus dan Yohanes untuk mendapatkan sedekah. Lalu Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, apa yang engkau kehendaki daripadaku? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah, diangkatlah orang lumpuh ini, dan kemudian berjalan. Dia bersuka cita. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya melalui kehidupan saudara dan saya bagi kemuliaannya. Amin saudara. Yohanes 14:12 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, sebuah penutup, ini adalah gambar sebuah rumah sakit Tarakan saudara. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, ada salah seorang jemaat kami jemaat yang waktu itu tidak mampu dan dia tidur ketika suaminya meninggal, dia seperti putus asa, seorang ibu. Dia bahkan anak-anaknya ada kalau nggak salah 4 atau 5 dititipkan ke orang-orang, ke hamba Tuhan, hamba Tuhan B, kemana. Dan dia bahkan juga sampai tidur di stasiun saudara. Suatu ketika anaknya sakit. Anaknya waktu itu baru usia mungkin 17 tahun seorang anaknya.
Dan sempat masuk di rumah sakit di Carolus, saudara. Dia itu ada usus buntu dan harus segera dioperasi. Pada waktu itu kalau tidak salah memerlukan dana 5 juta rupiah. Sekitar 15 tahun yang lalu. Operasi usus buntu. Tapi mama saya katakan, Bu, ke rumah sakit ini aja Bu, rumah sakit pemerintah. Pasti bagus lah, ini rumah sakit pemerintah paling cuma 100 ribu, 200 ribu Bu. Benar, dikasih 100 ribu, 200 ribu, saudara. Singkat cerita ketika dirawat di situ, menjadi makin parah dan dia meninggal, saudara. Dia meninggal usia 17 tahun dan mama saya merasa sangat amat bersalah, saudara ya. Karena dia yang masukin mama saya ke situ, saudara. Mama saya merasa bersalah. Lalu mama saya dengan papa saya dia pergi dengan seorang kawan, dia berdoa, saudara. Dia berdoa, sungguh-sungguh mereka berdoa, saudara. Anak itu hidup kembali, saudara. Sampai hari ini anak itu udah mempunyai 2 anak, saudara. Hidup kembali. Karena apa? Roh Kudus membuat saudara dan saya melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini Roh Kudus memenuhi saudara dan saya temanya. Dan seorang hamba Tuhan berkata, Bill Graham, I'm not going to heaven because I have preached to great crowd. Saya pergi ke surga bukan karena saya telah berkhotbah ke ribuan orang. Or read the Bible many times. Atau membaca Alkitab banyak sekali. Sekalipun Anda dan saya perlu membaca firman Allah. Karena akan menguatkan saudara dan saya. I'm going to heaven just like a thief on the cross who said in the last moment. Engkau dan saya masuk dalam kerajaan Allah seperti seorang pencuri yang tergantung di atas kayu salib dan berkata, Lord remember me, Tuhan ingatlah akan aku. Saudara, mari kita pejamkan mata kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari peringatan akan pencurahan Roh Kudus. Kami belajar bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Allah. Kami belajar pada pagi hari ini Roh Kudus memampukan kami tidak khawatir akan hidup ini. Kami belajar bahwa Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya melalui kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami sangat amat yakin dan percaya. Seperti firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia ada bersama saudara dan saya saat ini. Firman Allah jelas berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saudara, apapun masalahmu, problemamu. Mungkin masalah keluarga kah? Mungkin masalah kesehatan engkau sakit tidak sembuh-sembuh. Mungkin orang tuamu sakit engkau doakan belum sembuh-sembuh. Mungkin anakmu engkau doakan belum sembuh-sembuh. Mungkin dokter berkata tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Tetapi pagi hari ini engkau mendengar akan nama Yesus yang ajaib, Roh Kudus yang luar biasa. Engkau datang kepada Tuhan saat ini. Dengan kesungguhan hatimu engkau berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Pulihkan saya, pulihkan keluargaku. Pulihkan kesehatanku. Sembuhkan aku. Sembuhkan anakku. Sembuhkan istriku. Minta dengan sungguh-sungguh saudara. Dia akan memberkati saudara. Dia akan menjamah saudara. Dia akan memulihkan keluargamu. Dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan memulihkan engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Tuhan engkau bekerja di tengah-tengah umatmu pada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan engkau menjamah setiap umatmu yang berseru.
Di dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar dalam masalah hidupmu. Dan engkau akan melihat kuasa Allah terjadi dalam hidupmu dan engkau akan bersaksi. Tuhan Yesus sungguh sangat ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja ini, Engkau berkati hambamu yang Engkau percayakan mengembalakan gereja tempat ini. Engkau berkati para pelayan yang Engkau berkati orang yang mengambil bagian dalam melayani dalam gereja ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur atas firman Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.